Halo semuanya, ketemu lagi masak bersama Bu Dosen. Kali ini saya mau berbagi tips nih bikin mochi donuts. Mochi donut tuh apa sih bedanya dengan donat biasa? Kalau donat biasa bahan utamanya tepung terigu, kalau ini tepung beras ketan. Kalau topping semua sama ya, ikut selera kita juga sama dengan donat biasa. Kemudian bahannya saya bagi 3, bahan A 30 gram tepung ketan, 2 sendok makan susu cair, bahan B 225 gram tepung ketan, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh baking powder, garam. Kemudian bahan C 120 gram susu cair, 1 butir telur, dan 35 gram mentega cair. Bahan ini saya bagi 3, bahan A dan bahan B dan bahan C, supaya memudahkan kita untuk melakukan tahap-tahap bikin donat mochinya. Sehingga kita tidak bingung ini yang bahan ini yang dicampur kemana gitu. Nah sebelumnya kita siapkan dulu kertas kue yang lebarnya 10 kali 10 ya cm ya, untuk meletakkan adonan yang nanti sudah kita bentuk. Nah ini bahan A dulu yang saya campurkan. Jadi saya campurkan tepung ketan, kemudian susu cair. Saya campurkan jadi satu ke dalam satu wadah. Nanti, nah ini kita adonkan, kita campurkan semuanya. Kita harus campurkan merata, jangan kita biarkan begitu, tapi kita aduk pelan-pelan dengan sendok. Kita campurkan sehingga semuanya larut ya, tidak ada lagi tepung yang berindil-berindil yang bulat-bulat. Jadi tapi halus, semuanya halus menyatu bersama susu cairnya. Nah ini sudah mencampur, kemudian kita kukus selama 5 menit. Nah kalau di kos-kosan kan adanya kukusan, jadi dikukus 5 menit. Kalau di rumah ada microwave, boleh gunakan microwave, tapi cukup 1 menit saja kita panaskan dengan microwave. Nah ini sudah 5 menit. Nah sekarang bahan B. Bahan B saya campurkan, ini saya masukkan baking powder, kemudian gula pasir. Saya masukkan gula pasir. Kemudian sedikit garam, saya campurkan semuanya, bahannya dicampurkan semuanya supaya menyatu baking powder, gula pasir, dan juga garamnya. Kemudian bahan C, telurnya saya kocok dulu, 1 butir telur ya. 1 butir telur saya kocok dulu, kemudian saya masukkan susu cairnya. Susu cairnya saya masukkan. Kemudian mentega cairnya saya masukkan. Kita aduk ya, kita aduk supaya rata. Kemudian bahan A tadi saya masukkan ke bahan B. Bahan A yang tadi dikukus ya, kita masukkan ke dalam bahan B. Kemudian bahan C. Nah bahan C ini kita masukkan bertahap, jangan semua, supaya adonan kita bisa tahu sudah cukupkah ini untuk dalam satu adonan atau perlu kita tambahkan supaya tidak lembek ya. Kalau terlalu lembek kita susah untuk membentuknya dan juga nantinya tidak mengembang, sia-sia bahan yang kita gunakan, mubazir, donat kita nggak jadi. Jadi lebih baik kita masukkan sedikit sampai demi sedikit sehingga kita bisa kontrol apakah ini sudah cukup atau perlu ditambahkan. Nah kita uleni cukup dengan tangan. Selama kita bikin kue, bikin apapun kita pasti cuci tangan dulu kan. Nah tidak perlu pakai mixer. Nah ini adonannya sudah kalis ya, sudah kalis. Nah ini tidak perlu kita diamkan 30 menit, tidak. Langsung kita bikin bulatan. Bulatan ini seperti kelereng aja, bulat-bulat kecil-kecil kita rangkai membentuk bulatan. Nah bikin donat mochi ini bedanya dengan donat biasa adalah kita tidak perlu mendiamkan, kemudian bentuknya juga lucu gitu kan, kecil-kecil, bulat-bulat gitu. Nah ini bisa untuk anak-anak kos bikin di kos-kosan ya, karena peralatannya simple dan juga bahannya simple, bisa rame-rame dicoba.
daripada beli terus kan mahal, ini lebih hemat, bisa iuran sama-sama bikin sambil ya diskusi, bicara-bicara tentang kuliah, ngobrolin apa sambil menambah pengalaman bikin kue. Kalau punya duit memang semua bisa dibeli, tetapi ilmu pengetahuan kan nggak bisa dibeli, harus kita pelajari, termasuk memasak atau bikin kue. Nah, kalau kita terbiasa memasak, bikin kue, jadi kita tidak canggung lagi ya untuk bikin makanan gitu. Jadi kita mudah untuk menerapkannya karena sudah terbiasa. Segala sesuatu kalau terbiasa kan jadi mudah gitu. Nah, ini semua harus kita bikin semuanya selesai ya. Ini jadi sekitar 9 ya. Jadi sekitar 9. Nih bentuknya cantik kan? Kalau bentuknya cantik, enak rasanya, enak dipandang dan enak dimakan. Nah ini kita goreng dengan api kecil saja, tidak perlu besar-besar sehingga di dalamnya matang. Kalau api besar di luarnya sudah merah tetapi di dalamnya itu belum matang. Jadi api kecil saja. Kita angkat kertas kuenya, nanti setelah ini kita balik dan kita bisa beri topping. Nah, topping ini bisa kita gunakan glaze beli di toko atau coklat batang kita lelehkan. Nah, sesuai selera aja, dengan gula halus juga boleh. Jadi seadanya saja. Gampang kan? Dicobain ya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, and share ya. Terima kasih semuanya.